Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alimatus Zahro dari kelas HKID dengan nomor induk mahasiswa 10120000138. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan salah satu domain dari ilmu sosial yang menggabungkan dua pendekatan dalam setiap aplikasinya, yaitu dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan sosiologi, di mana dalam pendekatan tersebut merujuk pada masyarakat, lembaga, dan interaksi. Sosiologi hukum untuk pertama kali digunakan oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Dari sudut perkembangannya, sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran-pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum, maupun sosiologi. Selanjutnya, tentang pendekatan dan aliran yang ada dalam sosiologi hukum. Pertama, pendekatan hukum sebagai nilai, dan kedua, pendekatan hukum sebagai institusi. Aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum ada tiga, yaitu mazhab formalitas, mazhab sejarah dan kebudayaan, serta aliran utilitarianisme. Selanjutnya, paradigma dalam sosiologi hukum. Hukum mempunyai paradigma, yaitu suatu perspektif dasar. Adanya paradigma tersebut membawa kita kepada kebutuhan untuk melihat hukum sebagai institusi yang mengekspresikan paradigma tersebut. Pada dasarnya, paradigma merupakan model yang dipakai ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya untuk menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap dengan metode apa dan melalui prosedur bagaimana penggarapan itu harus dilakukan. Pertama, paradigma Aristoteles. Paradigma ini berpangkal pada kepemahaman bahwa alam semesta ini berhakikat sebagai suatu keteraturan atau suatu tertib. Kedua, paradigma Galilean bahwa semesta itu adalah sesungguhnya sesuatu jaringan variabel yang interaktif yang bergerak secara dinamik dan progresif di tengah alam indrawi yang objektif tunduk pada imperativa kausalitas yang berada di luar rencana dan kehendak siapapun. Selanjutnya, tentang teori-teori sosiologi hukum. Pertama, teori strukturalisme, yaitu teori yang berusaha untuk memahami aspek-aspek kemasyarakatan yang bertitik tolak dari pendekatan. Lahirnya teori strukturalisme dalam bidang antropologi atau sosiologi telah melahirkan berbagai perspektif dalam memandang fenomena budaya. Yang kedua, teori fungsionalisme struktural, yaitu teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang, yang bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Selanjutnya, tentang hukum dan solidaritas sosial. Solidaritas sosial merupakan perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita. Adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungannya, solidaritas mekanisme merupakan sesuatu yang bergantung pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dan menganut kepercayaan dan pola norma yang sama pula. Berlawanan dengan solidaritas mekanis, solidaritas organis muncul karena pembagian kerja yang bertambah. Solidaritas ini didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan, yang memungkinkan dan juga menggalakkan bertambahnya perbedaan pada kalangan individu. Selanjutnya, tentang hukum dan perubahan sosial. Adapun perubahan sebagai proses tanpa membicarakan dahulu macam dan arah proses itu. Proses dalam makna sosial pada hakikatnya ialah perjalanan kehidupan suatu masyarakat yang ditunjukkan oleh dinamikanya, baik mengikuti evolusi biologi dalam daur hidup maupun perubahan tingkah laku dalam menghadapi situasi sosial mereka. Perubahan sosial di Indonesia dimulai dengan reformasi yang membawa perubahan terhadap tatanan kehidupan. Akibat gejala sosiologis fundamental, maka terjadi pergeseran-pergeseran. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Demikian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.